Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Sekarang sababun nuzul surah Al-Maidah ayat 4 ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dari buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu, waktu melepasnya maksudnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ini konteksnya kalau jenengan punya binatang untuk berburu, bisa anjing, bisa elang, bisa binatang buas apa saja yang terlatih untuk berburu.
Kalau mereka berburu binatang buruan, supaya buruannya itu halal saat diserahkan kepada kita, pertama saat melepaskannya baca bismillah. Melepas anjing untuk berburu itu lepas bismillah, baca bismillah. Begitu kelinci atau apa yang digigit oleh anjing itu dibawa kepada kita dalam keadaan hidup, segera potong. Tapi kalau dia mati, halal sudah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena saat melepas binatang buruan itu membaca apa? Bismillah. Tapi dengan catatan, binatang itu binatang yang memang terlatih untuk berburu, bukan binatang liar, bukan binatang yang memang terlatih untuk berburu dan memang disiapkan untuk berburu. Itu seperti itu. Itu tentu kalau ditangkap itu binatang yang halal dimakan. Datang-datang bawa babi hutan, ya tidak bisa, tidak boleh. Jadi tetap, maksudnya tidak boleh dimakan gitu maksudnya. Kenapa? Karena babi dilarang untuk atau diharamkan untuk dimakan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, dalam Islam itu boleh melihara anjing asalkan untuk berburu atau menjaga harta. Oh, enggak monggo. Buru garangan, tapi tidak boleh dimakan karena binatang buas itu. Ya. Tapi kalau yang ditangkap itu binatang yang halal boleh dimakan walaupun sampai ke kita dia dalam keadaan mati, asal pas kita melepas kita membaca apa tadi? Bismillah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk masuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkannya. Namun Jibril alaihissalam tidak segera masuk, sehingga beliau pergi keluar menyambutnya. Ternyata Jibril alaihissalam sedang berdiri di pintu. Jibril berkata, saya telah meminta izin kepada Tuhan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Lalu Jibril berkata, akan tetapi kami tak mau masuk rumah yang ada gambar dan anjing. Bukan tidak bisa masuk ya, tapi tidak mau masuk. Jadi malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Nanti saya terangkan ya, Berkenaan dengan peristiwa itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan bahwa di sebagian rumah para sahabat terdapat anjing. Setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi' untuk tidak membiarkan seekor pun anjing, tidak membiarkan seekor anjing pun hidup di Madinah. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apa yang halal bagi kami dari hewan-hewan yang kau perintahkan membunuhnya? Maka turunlah ayat itu yang menerangkan bahwa yang halal itu adalah yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain yang bersumber dari Abu Rafi'. Malaikat rahmat ya, ini malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan gambar. Saya mau terangkan dulu soal gambar ya. Soal gambar ini ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis itu. Yang pertama memahami pokoknya gambar bernyawa, yang kalau diberi nyawa dia hidup, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi kalau dipasang ya, bukan disimpan di album, dipasang, dipampang gitu. Nah itu baru kayak kanri dipampang gitu maksudnya. Tapi gambar binatang atau manusia itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan itu hanya berlaku untuk gambar 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Jadi 3 dimensi bukan 2 dimensi. Berarti kalau yang foto atau gambar tidak apa-apa. Karena foto atau gambar itu kan gepeng, tidak punya ketebalan. Kalau diberi nyawa juga mati, tidak bisa hidup ya. Makanya dulu Wali Songo itu kenapa tetap mau pakai wayang kulit itu?
Ya, karena wayang kulit itu kan gepeng. Adegan dikasih nyawa juga nggak akan hidup, mati dia. Maaf, beda dengan wayang golek gitu. Nah, itu makanya Wali Songo dulu lebih suka menggunakan wayang kulit. Ini pendapat yang kedua nih, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud gambar di situ adalah gambar atau patung yang disembah maksudnya. Ya milik agama sebelah lah. Jadi, tapi kalau yang foto keluarga dan macam-macam atau yang apalah itu yang nggak disembah lah pokoknya itu tidak apa-apa. Ini pendapat yang ketiga. Nah, dikecualikan dalam kategori gambar yang malaikat rahmat tidak mau masuk. Dikecualikan dari semua itu pertama boneka, mainan anak-anak. Boneka mainan anak-anak itu tidak apa-apa. Boneka mainan anak-anak itu tidak apa-apa. Nah, jadi kalau di rumah ada boneka yang mainan anak-anak bukan mainan emak-emak ya. Kecuali mainan anaknya, emaknya ikut main. Nah, itu tidak apa-apa. Boneka mainan anak-anak. Karena di dalamnya Nabi Muhammad SAW itu banyak boneka. Bonekanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Boneka banyak dan malaikat Jibril tetap mau masuk. Tidak ada masalah. Boneka ya. Yang kedua, tidak masuk dalam larangan adalah menggambar makhluk yang Allah tidak pernah menciptakan. Sependek yang saya pelajari ya, di antara makhluk itu misalnya kayak kalau kata Imam Syafi'i seperti burung Garuda. Saya nggak tahu ya Garudanya Imam Syafi'i maksudnya burung Garuda apa. Karena kalau burung Garuda maksudnya elang ada. Allah menciptakan. Tapi kalau burung Garuda yang dimaksud adalah burung Garuda dalam pewayangan itu yang badannya manusia badannya manusia Garuda tapi kayak manusia itu di pewayangan siapa sih yang naik Garuda itu? Arjuna ta sinten? Napa sinten? Jatayu nggih, sing naik Garuda niku. Nggih, Jatayu nggih. Ya pokoknya di pewayangan itu ada Garuda lah itu ya. Garuda yang orang itulah. Itu kalau itu yang dimaksud Allah nggak pernah menciptakan itu. Maka orang melukis SpongeBob apalagi Patrick. Superman masih orang, Bu. Mek bedone cacute di jowo ngoten mawon. SpongeBob, Patrick napa malah ini golongane ya Doraemon misalnya. Itu kan makhluk-makhluk yang Allah nggak pernah menciptakan. Jadi tidak apa-apa. Itu kalau kata Imam Syafi'i itu tidak apa-apa. Dikecualikan dari larangan itu adalah makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i termasuk naga. Naga itu tidak ada kalau kata Imam Syafi'i itu. Jadi kalau misalnya orang melukis naga atau menggambar naga atau apa yang itu yang penting nggak disembah ya pokoknya ya. Ya dalam pengertian digambar atau apa itu tidak ada masalah, dikecualikan itu. Karena memang itu makhluk yang tidak pernah diciptakan oleh Allah. Sependek yang saya pelajari itu gitu. Makanya ketika kan anak saya kan pulang sekolah itu dulu waktu masih SD, gurunya kan termasuk yang berpendapat tidak boleh gambar. Dan saya tidak marahin, tidak apa-apa, itu hak guru. Setiap tidak boleh gambar yang bernyawa maksudnya ya. Begitu pulang itu mesti lukisannya mesti gunung, sawah, gunung, pohon. Saya ngomong gini, Mas, kamu tuh gambarnya gunung, sawah, wit-witan tuh ay. Bu ya, kata Pak Guru tidak boleh gambar yang bernyawa. Gini, justru karena nggak boleh. Jadi saya tidak melarang pendapat beliau. Saya bilang justru karena nggak boleh itu menantang kamu untuk kreatif. Kan yang dilarang kan menciptakan makhluk yang bernyawa yang Allah ciptakan, baik manusia atau binatang. Tapi kalau yang kamu kreatif menggambar makhluk yang Allah nggak pernah ciptakan, itu di fikih justru boleh, saya bilang gitu. Makanya justru yang kreatif malah orang-orang luar kan bikin pokoknya sekarang ada tung sahur tahu apa dan macam-macam. Jadi bikin yang positif lah. Apa sendok bisa bicara, apa kacang bisa bicara, apa labu bisa bicara, atau silakan. Atau itu tadi makhluk laut yang bisa dibuat dimodif. Nah, mana dalilnya Ustaz bahwa itu boleh? Bahkan dalam bentuk patung itu boleh. Dalam bentuk 3 dimensi maksud saya itu boleh. Mana dalilnya? Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya mainan dalam bentuk kuda yang ada sayapnya.
Terus kata Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ya Aisyah, ini kuda apa? Ini kudanya Nabi Sulaiman katanya. Sekarang pertanyaan, mana ada kuda ada sayapnya? Tidak ada. Makanya kuda mungkin ada, tapi kuda yang ada sayapnya tidak pernah ada. Itu aja boleh gitu loh maksudnya. Di masa Nabi tidak menyalahkan gitu. Kalau itu salah kan pasti ditegur oleh Nabi itu. Karena ada bentuk kuda tapi ada sayapnya. Karena Allah tidak pernah menciptakan itu gitu. Bisa dimengerti ya. Nah, tapi ini diskusi fikihnya gayeng ya. Ya, maaf faktanya yang saya ketahui paling tidak yang saya ketahui ada 3 pendapat itu. Mungkin ada pendapat yang lain juga, tapi yang saya tahu ada 3 pendapat. Jangan monggo dipilih, tidak ada masalah. Kalau saya lebih condong pada yang kedua tadi, dan apa namanya pendapat yang tengah tadi lah, ya untuk berhati-hati saja. Tapi kalau Anda mau pakai yang paling ketat, nggih monggo mawon, ning nggih monggo silakan kalau mau silakan. Kalau mau pakai pendapat yang paling ketat silakan. Atau mau pakai yang paling ringan tadi ya silakan aja. Masing-masing dipelajari dasarnya hujahnya aja, argumentasinya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan anjing tadi, itu yang dimaksud dengan disuruh memusnahkan itu kan gerakan pertama ya. Sebelum turun ayat yang mengecualikan ini. Begitu dikecualikan, anjing boleh lagi dipelihara, tapi tidak di dalam rumah. Tapi untuk menjaga kebun-kebun, untuk menjaga ternak-ternak, termasuk untuk berburu. Paham nggih? Jadi enggak dimasukkan ke dalam rumah lagi. Jadi kalau misalnya melihara anjing itu tidak masuk ke dalam rumah, tapi berada di luar rumah untuk menjaga kebun, menjaga ternak, menjaga harta lah, atau untuk berburu. Itu baru diperbolehkan. Setelah turunnya ayat ini diperbolehkan. Itu seperti itu. Tapi dengan catatan tadi itu. Nah, tapi kalau tidak ada tujuan untuk berburu, tidak ada tujuan untuk menjaga ternak atau menjaga harta, hanya untuk senang-senangan aja. Kalau sependek yang saya pahami dalam Islam, orang yang melihara anjing dengan cara seperti itu, dengan cara yang tidak seperti yang diajarkan dalam Islam tadi itu untuk berburu atau untuk menjaga ternak dan harta dan macam-macam itu setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat, 1 gunung Uhud. Setiap hari pahalanya dikurangi 1 gunung Uhud. Nah, ternyata ada risetnya itu. Ada risetnya. Kenapa kok sampai segitu-gitunya ancaman dalam Islam? Rupanya begini, anjing itu jenis binatang yang kalau ditaruh dalam rumah dia stres. Karena dia binatang yang harus diberi kesibukan dia. Jadi anjing itu jenis binatang yang harus diberi kesibukan. Kalau nggak punya kesibukan dia stres ya. Nah, karena stres, ini jawabannya ya. Bikin stres anjing itu bikin pahala hilang sebesar gunung Uhud tiap hari. Saya teruskan ya. Kata sebagian para ustadz itu, kalau bikin anjing stres saja pahala hilang, apalagi bikin istri stres atau bikin suami stres. Itu guyonannya para ustadz ya. Ya itu betul, binatang saja kita bikin stres, kita kena konsekuensi hilang pahala seperti itu. Lalu bagaimana kalau tentu dalam pengertian dolim ya, dalam pengertian apa? Dolim. Tapi kalau stresnya memang macam yang wedok, kawanannya senengane stres. Kan ada orang datang ke dokter, dok, saya kok suka pusing. Oh ya sudah, kalau suka pusing terusin aja pusingnya, nggak apa-apa. Kan ada orang itu suka pusing. Ya kalau suka pusing ya lanjutin aja pusingnya, nggak apa-apa. Misalnya kan suka pusing katanya. Ya udah teruskan. Nah, tapi kalau dalam pengertian suami zalim kepada istri atau istri durhaka kepada suami sampai istri stres atau suami stres gara-gara ada kedoliman di dalamnya, barangkali itu yang masuk dalam ancaman yang tidak hanya berdosa, bisa jadi pahala hilang itu seperti itu. Kok bisa pahala hilang, Ustaz? Ya kan kalau zalim nanti dituntut pahalanya untuk diambil oleh orang yang didolimi. Nah, sementara sampai habis dosanya, pahalanya nanti dosa yang didolimi diambil oleh yang mendolimi. Allah. Walaupun dalam konteks anjing atau binatang dalam Sahih Muslim tidak begitu, tapi akan dibalas sebagaimana dulu di dunia dia berbuat kepada binatang itu. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua kalau pernah berbuat zalim pada binatang atau manusia ya, amin Allahumma amin insyaallah.
Karena kadang masa kecil itu, kadang kita namanya manusia kan kadang entah sengaja atau tidak, kadang ya mungkin pernah berbuat zalim kepada manusia maupun binatang. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Amin. Allahumma insyaallah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' untuk membunuh semua anjing sampai ke kampung-kampung. Maka datanglah Asim bin Adi, Sa'ad bin Haisamah dan Uwainir ibn Sa'idah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang dihalalkan bagi kami. Maka turun ayat ini, Al-Maidah ayat 4 sebagai jawabannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah. Tapi di Madinah itu mazhabnya mazhab Maliki. Imam Malik kan termasuk yang menganggap anjing itu tidak najis, tidak najis. Makanya di daerah sekitaran Madinah itu kadang anjing masih banyak. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang kalau dalam mazhab Syafi'i anjing itu najis berat, najis mughalladh. Sebenarnya kalau menurut analisa sebagian para kiai itu gini. Kenapa Imam Syafi'i itu kok menganggap anjing itu najis berat? Sebenarnya tujuannya supaya orang itu tidak mengganggu anjing. Karena anjing itu binatang yang cerdas, spesial. Dia binatang yang pinter dia. Nah, supaya tidak diganggu oleh Imam Syafi'i itu, di samping memang belum punya pendapat ya, itu difatwakan najis mughalladh. Itu diantara hikmatut tasyri', hikmah dibalik fatwanya Imam Syafi'i itu begitu, dibalik hikmahnya. Di samping memang saya ulang ijtihad beliau secara objektif memang menyatakan demikian. Seperti halnya dulu kalau supaya hutan itu terjaga, diberi nama hutan larangan, supaya orang tidak mengganggu hutan itu. Supaya pohon nggak diganggu, dibilang ini pohon angker, padahal yang enggak, itu hanya ungkapan orang dulu saja supaya orang nggak mengganggu pohon itu, supaya dia jadi sumber oksigen dan air di wilayah itu misalnya. Itu orang dulu. Nah, tapi terlepas dari itu, memang ulama berbeda pendapat mengenai hukum anjing ini apakah najis berat atau dia binatang pada umumnya yaitu suci, tidak najis. Nah, Imam Malik memahami bekas jilatan anjing disuruh mencuci 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah lagi. Nah, itu memahami najis berat berarti. Itu Imam siapa? Syafi'i. Kalau Imam Malik memahami itu bukan najis, kotor. Jadi anjing itu bukan najis, kotor. Makanya kan ini berkaitan dengan thayyibat itu. Tapi tetap haram dimakan loh ya. Maksudnya fisiknya. Jadi kalau dalam mazhab Maliki fisik anjing itu tidak najis, termasuk liurnya. Tapi haram dimakan tetap. Mazhab Maliki loh ya. Beliau hanya berpendapat kotor. Mencuci 7 kali dan masuk dengan tanah itu enggak wajib. Dalam mazhab Maliki. Maliki loh ya. Kalau mazhab Syafi'i berat, najis berat. Betul nggih? Itu beda pendapat di antara para ulama. Kalau saya pribadi kan saya bermadzhab Syafi'i, saya pilih pendapat yang najis berat. Tapi kalau terpaksa kadang ya pakai mazhab Maliki. Kadang kita beli di tokonya orang sebelah itu, dia gendong anjing, terus dia ngasih kembalian ke kita. Masa kita mau ngecek ini uangnya habis? Ya sembuh, pokoknya gak ketok jelas, nulis terima aja. Nah, atau tetangga sebelah misalnya habis gendong-gendong anjingnya, terus kadang kita nggak sengaja salaman sama dia, emang kena opo gae iki wis sembuh juga jelas. Kalau kita mau telisik kan wis ruwet gak karu-karuan. Wis mending ya untuk begitu-gitu insyaallah dimaafkan gitu aja. Tapi kalau kita jelas-jelas nyata sebaiknya
Bahkan seharusnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya dicuci. Tapi kita tidak wajib mendetilkan, enggak wajib mendetilkan. Karena dalam hukum Islam itu al aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya ya suci itu aja. Hukum asalnya sesuatu yang enggak tampak najisnya ya suci itu aja. Jadi jangan diajak salaman sama tetangga yang punya peliharaan anjing terus tidak mau, ya jangan. Cuma kalau makanan saya agak disiplin kalau makanan. Ngerti dek mangan babi, ngerti dek nih napa ngingu asu ngoten suka kula untuk makanan yang dimasak ya saya tak terima ning gak tak pangan gitu. Tapi kalau yang bisa dicuci kayak buah dan macam itu enggak ada masalah. Kalau saya tahu dia makan babi, kalau saya tahu dia napa namanya ngingu asu. Terus kemudian diriwayatkan di dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh anjing-anjing. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami dari hewan ini?" Maka turun ayat ini sebagai jawabannya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Terus kemudian dalam riwayat yang lain dari boleh kalau untuk tadi memelihara ternak atau berburu atau menjaga harta. Riwayat yang lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum berburu dengan anjing. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengetahui bagaimana harus menjawabnya, maka turun ayat ini Al-Maidah 4 yang menetapkan hukum berburu dengan hewan yang telah diajari atau berburu boleh, tidak ada masalah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Asy-Syu'bi yang bersumber dari Adi ibn Hatim At-Ta'i ya. Dalam riwayat ini dan riwayat lain dikemukakan bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i dan Zaid bin Al-Muhalhal At-Ta'i bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami tukang berburu dengan anjing dan anjing suku dari pandai berburu sapi, keledai dan kijang. Sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai. Apa yang halal bagi kami dari hasil buruan itu?" Maka turun ayat tadi surah Al-Maidah 4 yang menegaskan hukum hasil buruan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Jadi boleh, tidak apa-apa, asalkan pas melepas binatang buruannya, binatang yang untuk berburu itu mengucap bismillah. Dan kalaupun sampai di kita masih hidup segera dipotong, kalau sudah mati halal, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Break adzan dulu napa langsung tanya jawab? Langsung, nggih monggo. Nggih monggo. Kalau lihat di YouTube itu ada lebih kasar tuh dia buat kemudian itu kan ada balapan anjing. Kurang tepat kan itu yang di gonggong kayaknya. Apakah dia tuh juga termasuk ini mazhab Maliki? Mungkin. Jadi Abu Dhabi mungkin karena Timur Tengah itu mazhabnya kadang kalau nggak Hambali, Maliki mungkin aja. Saya kurang tahu, lebih tepatnya saya kurang tahu, mungkin aja. Tapi yang pasti mungkin lomba lari anjing itu diantaranya untuk melatih anjing itu untuk berburu. Jadi melatih mereka untuk berburu dengan cara lomba lari itu diantaranya. Jadi melatih lari mereka itu untuk berburu. Karena mereka kan itu kalau saya pernah tonton di TV itu, kan mereka cekatan sekali berburu binatang di gurun-gurun itu. Cekatan sekali berburu binatang di gurun-gurun. Cepat sekali larinya itu. Dan mereka bisa mengendus binatang yang di dalam tanah itu, yang binatang-binatang gurun itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kita sama kawan ya, ada di antara kita musuh dan muslim. Ucapan kalau kita misalnya pada muslim, mudah-mudahan dia ampuni selama dosa-dosanya dan masyarakat kedua itu gimana kalau sementara dia non muslim? Mati, udah mati. Iya. Dan kita kalau sama muslim mungkin non problem, tapi kalau udah
agama muslim kan jadi sebatas apa kita ucapkan sukacitanya gitu. Prinsipnya kalau beda iman nggak sampai itu aja dulu. Jadi misalnya kita mendoakan dengan doa yang Bapak bilang tadi itu secara prinsip dulu ya. Ini pendapat mainstream, pendapat umumnya kaum muslimin dan ulama yang saya pahami. Ya kalau nggak seiman nggak sampai, karena beda frekuensi itu. Yang pertama itu, yang kedua, ya termasuk baiknya Islam seseorang kan meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya itu nggak ada gunanya, ya nggak usah didoain begitu. Mending doain yang masih hidup aja, diberi kesabaran, termasuk diberi hidayah. Cuma diberi. Kalau untuk yang sudah meninggal doanya gini aja, semoga diberi tempat yang layak untuknya di sisi Tuhan. Nah, jadi gitu aja. Semoga diberi tempat yang layak di sisi Tuhan. Yang layak untuk dia terserah Allah, atau terserah apa di neraka atau di mana terserah Allah. Kan begitu. Semoga diberi tempat yang layak di sisi. Semoga diberi tempat yang layak untuknya. Ada tambah yang layak untuknya di sisi Tuhan. Ya terserah Allah di mana tempat yang layak itu untuk dia. Gimana monggo Bu? Oke. Bagus. Okay. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang datang itu ya bisa saja beliau, tapi juga bisa saja jin korinnya. Kan yang datang bisa beliau, bisa jin korinnya juga bisa. Jin korinnya kan masih hidup. Ketika tuannya mati kan jinnya masih hidup. Ya, mungkin saja jinnya yang ke ibu terus. Kalau dalam keyakinan dasar dalam Islam tidak sampai kalau beda iman. Kalau beda iman ya. Nah, jadi kemungkinan yang datang ke ibu itu mungkin jinnya mungkin. Ketika ibu bacaan Fatihah itu ya jinnya terus pergi. Kemungkinan satu. Yang kedua, kalaupun misalnya itu beliau, ya di surah Az-Zumar itu, di surah Az-Zumar ayat 42 itu memang dimungkinkan roh ketemu dengan roh itu mungkin. Nah, Fatihah itu secara umum kan ruqyah, ya. Ya mungkin dengan ibu baca itu beliau sudah tidak lagi datang ke ibu dalam pengertian tidak mengganggu lagi udah seperti itu. Karena ibu sudah baca suratul Fatihah tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi itu istighfarnya sehari 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan sekali duduk 700 kali. Pokoknya Nabi itu banyak istighfarnya. Istighfarnya Nabi bagaimana? Sependek yang saya ketahui dari jenis istighfar yang dimaksud, itu Nabi tidak menyebutkan contohnya secara spesifik. Untuk yang duduk itu, apakah astagfirullah atau astagfirullahaladzim enggak dicontohkan. Makanya karena Nabi tidak mencontohkan secara khusus berarti bebas. Berarti yang penting kita beristighfar. Tapi kalau yang habis sholat memang ada riwayat yang menyebutkan tentang istighfarnya Nabi itu astagfirullah. Itu tapi setelah kalau kita pelajari sependek yang saya baca ya, itu yang mengatakan astagfirullah itu bukan Nabi, tapi rawi hadis yang ditanya saat itu istighfar Nabi bagaimana? Ya astagfirullah. Nah, itu ada yang memahami ya berarti astagfirullah itu aja. Ada itu pendapat. Tapi ulama kan tidak begitu cara memahaminya. Maksudnya astagfirullah itu ya sigat istighfar. Terserah mau astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaihi. Mau astaghfirullahal azim li wa liwalidat. Terserah yang penting istighfar. Ada yang memahami begitu. Kayak kullu amrin dibalin la yubtadu fihi bismillah. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus keberkahannya. Itu ada yang memahami betul-betul bismillah tok, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu memahaminya memang. Tapi ada ulama lain kan, bahkan banyak ulama kan tidak begitu memahaminya.
Kebanyakan ulama memahami ya yang dimaksud bismillah dalam hadis itu ya bismillahirrahmanirrahim gitu loh Pak. Makanya nanti ada beberapa redaksi dari Nabi itu tentang sigat istighfar, termasuk astagfirullah, termasuk astagfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih. Ada termasuk juga nanti sayyidul istighfar dan beberapa bentuk istighfar, termasuk yang menggunakan azim. Astagfirullahaladzim itu artinya aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Sependek yang pernah saya baca nih, redaksi azim dalam istighfar itu ada dalam hadis. Jadi yang saya tahu nggih ada astagfirullah, ada astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada yang sayyidul istighfar, termasuk ada yang astagfirullah menggunakan azim itu juga ada. Yang pernah saya baca nggih, wallahu alam bishawab. Macam-macam, banyak nggih, termasuk istighfar nggih. Termasuk istighfar, macam-macam yang kalau astagfirullah artinya ya Allah ampunilah hamba gitu aja. Tapi kalau astagfirullahaladzim ya Allah ampunilah hamba, ya Allah yang Maha Agung ampunilah hamba. Berarti ada nilai tawasul di situ. Apa? Bertawasul dengan menggunakan al asmaul husna. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah